pada mulanya kan keluarga para terpidana ini yang datang ke kantor Peradi. Iya. Jadi setelah itu baru kita bertemu dengan para terpidana tersebut dan mereka lah yang meminta bantuan hukum kepada kita. Memang ini dilematis sekali ya. Dari Sakal sudah mengajukan PK. Walaupun ya, mudah-mudahan lah PK-nya itu betul-betul sempurna ya. Kalau kita memang sekarang ini sedang memperdalam kasusnya dan ingin mendapatkan bukti-bukti yang lebih sempurna, baru kita mengajukan PK. Dari segi psikologis udah pasti berpengaruh. Tapi dari segi hukum juga berpengaruh karena kalau tadinya kasusnya PG itu bisa dijalankan dan terbukti dia bersalah, itu kan akan lebih memberatkan juga terhadap kasusnya yang 5 lagi, yang lain ya kan. Tetapi dengan adanya SP3 putusan pra peradilan ini, paling tidak ini kan berhenti dulu sementara. Sehingga dengan bukti-bukti yang baru yang kita lihat sekarang ini, maka kita akan lebih kuat untuk bisa mempertahankan bahwa dan membela kepentingan dari 5 orang ini. Ya. Nah, walaupun yang menjadi isu sekarang yang menarik kan apakah kasusnya PG ini akan bisa dibuka kembali atau tidak. Sekarang begini, ada konstruksi hukum yang dibangun oleh polisi, kemudian sampai kepada kejaksaan, dan sampai kepada putusan pengadilan. Konstruksi hukumnya itu begini, bahwa ada 11 orang yang dinyatakan pelaku perbuatan ini. Kemudian 3 diantaranya itu dinyatakan buron. Nah, 2 yaitu ada Andi dan satu lagi saya lupa siapa satu lagi itu dinyatakan akhirnya dinyatakan itu ternyata fiktif, tidak ada, ya kan? Nah, sekarang Peggy diantaranya satu orang itu yang buron itu, ya kan? Nah, jadi sekarang menjadi persoalan adalah kalau 2 ini dinyatakan itu ternyata fiktif, tidak ada, maka konstruksi hukumnya itu menjadi tidak sempurna. Coba kita lihat, ada 11 orang melakukan perbuatan pidana berdasarkan dakwaan jaksa. Satu diantaranya Andi mengatakan bahwa dia melempar umpamanya, satu menusuk dan sebagainya. Ada peran, ada skenario, ada konstruksi di sini. Nah, tiba-tiba semua kan berarti kan perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama. Termasuk yang mengangkat mayatnya si Vina, itu salah satu dari 2 orang yang dinyatakan buron ini. Maka pertanyaan kita adalah, kalau ternyata yang 2 orang ini tidak ada, lantas bagaimana caranya orang ini berpindah ke flyover? Apakah dia bisa mayat berjalan? Ya kan? Jadi berarti konstruksinya kan benar dong. Suatu peristiwa ini kan tidak akan terjadi separuh-separuh. Ini kan satu kesatuan bulat, di mana terjadinya pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama oleh 11 orang. Katanya dakwaan. Ternyata 3 nggak muncul. Nah, Peggy di sini salah satu diantaranya. Nah, kalau 2 dinyatakan fiktif, 1 nggak terbukti, nah lantas peran Peggy ini di mana dalam peristiwa pembunuhan ini? Jadi aneh nih. Jadi itu pengacara katakan, bagaimana bisa terjadi ada pembunuhan yang oleh jaksa, oleh pengadilan dinyatakan dilakukan 11 orang, ternyata yang 2 orang yang sudah pasti itu tidak pernah ada. Berarti kan ini kan fiktif juga dong skenario ini. Konstruksi ini kan buyar, tidak berdasar jadinya. Ada 2 itu, Andi sama siapa saya lupa ya. Dani. Andi dan Dani katanya lah yang membawa mayat itu. Itu berdasarkan putusan? Ya, di dalam putusan seperti itu. Membawa ya ke flyover. Ya kan? Nah, ternyata Dani dan Andi nggak ada. Lantas pertanyaannya, siapa yang membawa mayat ini ke flyover? Berarti kan ada ketidakbenaran di sini kan? Nah, itulah yang harus kita katakan bahwa ini konstruksi daripada polisi, jaksa dan hakim untuk membuktikan terjadinya suatu perbuatan pidana itu menjadi baseless, tidak berdasar. Nah, kalau ini tidak benar, sedangkan tuduhannya, dakwaannya itu adalah perbuatan dilakukan secara bersama-sama, maka berarti peristiwa itu patut diduga diragukan kebenarannya. Nah, di situ persoalannya. Hancur konstruksi hukumnya. Padahal dikatakan setelah dilakukan pembunuhan, perkosaan, lantas dibawa ke flyover yang untuk menunjukkan seakan-akan itu adalah kecelakaan tunggal. Kan itu maksudnya. Lantas kalau Dani dan Andi tidak ada, bagaimana caranya mayat itu pindah sana? Ini betul-betul
tidak berdasar. Di samping fakta-fakta tadi itu juga ya, masih banyak fakta-fakta yang lain. Salah satu di antaranya ya, ini satu, saya membaca, belum semua saya baca, karena ini yang lebih mendalaminya semuanya tim saya ya. Salah satu contoh ya, yang bisa dilihat kejanggalan lah. Saya tidak menuduh polisi berbuat macam-macam, tapi kejanggalan. Di dalam berita acara penyitaan, yang disita dari, kalau saya tidak keliru, dari Sudirman, itu katanya ada 3 buah batu. Dilakukan tanggal 2 September, 26 kalau nggak salah. 02 atau 26, lupa saya. Pokoknya setelah kejadian. 2 September kalau saya tidak keliru. 3 batu. Coba bayangkan. Batu ini katanya kan dipakai mukul orang, melempar atau melakukan pembunuhan. Oke? Ya. Lantas tiba-tiba berapa hari kemudian batu itu disita dari Sudirman. Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin Sudirman setelah memakai batu ini mukul, menyimpan, lantas diambil lagi, dipungut lagi batu ini, disimpan lagi ke rumahnya, baru disita? Impossible. Gak mungkin batu ini bisa kembali kepada dia. Disita dari dia. Ya. Satu. Kedua, ada juga di situ saya lihat disita adalah botol minuman tempat mereka minum miras lah seperti itu. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, katanya mereka ke warung Ning minum miras, lakukan pembunuhan. Lantas berapa hari kemudian ditemukan disita dari Sudirman itu adalah botol aqua bekas minuman. Pertanyaan saya, setelah mereka minum, apa botol aquanya dibawa-bawa ke sana? Kemudian setelah membunuh, botol aquanya dibawa pulang ke rumah lagi. Lantas disita dari dia. Sudirman disita dari dia. Padahal itu dipakai untuk minum. Bagaimana bisa disita dari dia botol itu? Ini barang bukti kan gitu. Nah, mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu dari tadi saya baca itu datang sini. Ini udah 3 nih, saya hitung tadi. Udah 3. Acara Sudirman. Jadi bagaimana bisa itu bisa dibawa? Bagaimana bisa di tangan dia disitanya itu? Sehingga saya berpikir, ini dari mana munculnya ada penyitaan dari dia? Coba ditanya Sudirman. Bagaimana dia bisa bawa pulang, minum dulu di warung Ning, melakukan pembunuhan, minumannya dibawa lagi ke rumah atau di mana tempat disita. Impossible. Itu nggak mungkin terjadi. Sehingga saya belum baca semua. Saya baru berita acara penyitaan dan berita tersangka, saya baca terlihat, wah ini udah kacau. Jadi kalau saya baca yang lain-lain, saya yakini saya akan bisa temukan hal-hal yang lain. Nah, satu lagi ya, saya belum baca semua, saya harus jujur ya. Tapi ada di dalam berita acara yang saya lihat, ada berita acara yang tidak didampingi oleh pengacara. Ya, walaupun kemudian di lembaran kedua ada berita tambahan didampingi pengacara. Kalau ternyata ya ini, kalau ternyata ada berita acara tersangka di sana yang sama sekali tidak didampingi oleh pengacara, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka berdasarkan beberapa, bukan satu, beberapa putusan Mahkamah Agung jurisprudensi, maka terpidana tersebut harus dinyatakan bebas. Karena seorang tersangka itu harus didampingi pengacara. Itu mandatori itu. Ya. Dan sudah ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengatakan apabila tidak didampingi oleh pengacara, Mahkamah Agung beberapa kali menyatakan dakwa tuntutan itu tidak dapat diterima. Tanpa melihat kasus materi hukum kasusnya. Ya. Itu ada beberapa putusan. Saya bisa tunjukkan itu paling sedikit 5 atau 7 putusan seperti itu. Nah, kalau itu benar, ada yang seperti itu. Tadi saya lihat hanya satu berita acara, saya lihat pertama dia nggak didampingi, kemudian didampingi. Nah, yang dampingi ini pun siapa? Orangnya juga harus dicari. Betul nggak ada pengacara ini? Karena nggak muncul di sini saya lihat nama-nama itu. Nama-nama yang beredar di dalam peristiwa ini nggak muncul. Jadi saya mau lihat ini orang ini sebenarnya ada atau tidak. Tapi kan saya nggak bisa menuduh. Tapi sebagai seorang lawyer saya harus berpikir, menganalisis benar nggak ada itu. Nah, tapi kalau sampai ternyata nggak didampingi selama proses penyidikan, itu akan berpotensi itu dibatalkan putusan itu.